Pemirsa, dampak dari COVID-19 ini telah melemahkan perekonomian saat ini. Saya ingin mengetahui bagaimana ketahanan pangan di Kota Denpasar. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Bapak Anagung Gede Bayu Bramasta. Bapak, Om Swastiastu. Baik Pak, di tengah pandemi seperti ini perekonomian melemah Pak ya. Jadi bagaimana ketahanan pangan di Kota Denpasar Pak? Ya, dalam pandemi COVID-19 ini ya, memang dari jalur kesehatan sudah kita alami bersama ya. Sekarang kita harus berpikir optimis ya. Ada berapapun kondisi kita harus optimis ya, seperti itulah. Jadi kalau kita tahu Denpasar memang daerah perkotaan, lahan pertaniannya semakin berkurang, sempit. Tapi kita jangan menyerah ya. Kita masih punya kok lahan di pekarangan maupun lahan tidur yang ada di pasar. Kita kelola dengan baik, pasti ada menghasilkan. Ini sebenarnya tujuannya gimana kita memotivasi masyarakat bahwa di masa susah ini kita harus optimis bisa bekerja. Jadi mari kita sama-sama bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di Denpasar. Nah, kemudian adanya inisiatif-inisiatif untuk menangani pandemi COVID-19 ini Pak di segi ketahanan pangan seperti apa Pak? Ya, jadi produksi beras contoh dan yang besar, yang lain-lain juga Denpasar pasti defisit lah. Memang karena penduduknya banyak, lahan pertanian sempit. Nah, kita sebenarnya tidak akan menyerah. Jadi kita kembangkan, kita sebut dengan urban farming. Jadi bagaimana pertanian di perkotaan, lahan sempit pun bisa. Nah, kita mulai ekspos ke media dan bantu oleh komunitas-komunitas yang ada. Mudah-mudahan ini bisa berkembang, jadi masyarakat bisa dalam masa pandemi ini bisa melakukan aktivitasnya di rumah, kemudian nantinya hasil pertanian maupun perikanannya ada hasil di rumah untuk kepentingannya maupun dibagikan kepada masyarakat lain. Kami juga bisa menghimbau masyarakat bisa memanfaatkan pekarangannya. Mudah-mudahan masa ini kan masih panjang ya. Masih panjang, kita tidak tahu akan kapan berakhirnya. Minimal kita nanti dengan pemanfaatan pekarangan di rumah kita mempunyai ketahanan pangan keluarga. Kemudian Pak, menurut analisa dari Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana ketahanan pangan di Kota Denpasar sejauh ini? Apakah masih aman Pak? Ya, kalau masalah ketahanan pangan ya, kita memang daerah perkotaan. Dari data-data yang kami cari setiap hari sampai saat ini aman. Ya, jadi kita juga ditopang daerah-daerah yang surplus datang ke sini aman ya. Tapi kita juga harus siap-siap diri apabila terjadi sesuatu. Kita di masyarakat sudah punya ketahanan pangan sendiri. Ya, jadi walaupun tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan, tapi minimal ada cadangan seperti itu. Nah, inilah yang kita himbau baik kelompok tani atau rumah tangga, ibu-ibu, STT malahan bapak-bapak yang banyak melakukan work from home-nya di rumah sekarang bisa memanfaatkan lahan-lahannya untuk pertanian segera itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, saat ini saya juga bersama dengan Bapak Igede Dedi Kusuma sebagai Koordinator Pekarangan Pangan Lestari. Ya Bapak, Om Swastiastu. Ya Pak, ini inisiatif sekali ya Pak untuk melakukan pertanian sederhana di tengah kota yang lahannya sempit gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak inisiatif ini terhadap masyarakat Kota Denpasar terutama. Ya, kami juga sebelumnya memang tidak bergerak dalam bidang ini, tapi sebelumnya kami juga sudah bagi sembako dan sebagainya untuk dalam masa pandemi COVID ini. Dan nextnya apa? Akhirnya pandemi ini tidak tahu kita sampai kapan berakhirnya. Artinya efek, oke lah pandemi berakhir, tapi efek ekonominya ini masih lama sekali karena dunia mengalaminya. Maka saya mengajak teman-teman saya dulu nih, teman-teman saya masa kecil, ayo kita berbuat sesuatu untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Apapun kita googling macam-macam lah, kita cari inisiatif, cari solusi. Dan akhirnya di sini teman saya memberikan lahan sedikit bahwa ternyata kita di kota mampu membuat lahan pertanian untuk menopang minimal ke konsumsi untuk keluarga dulu. Keluarga dulu itu yang paling penting. Nah, yang kedua, akhirnya saya mendapatkan juga ide membuat ember, itu namanya kami demplot ya, dempot untuk bercocok tanam sayuran dan lele, dan itu nanti kita bagikan ke teman-teman dulu sebagai inspirator daripada tetangga-tetangganya, lingkungan. Mudah-mudahan
mereka pertama bisa mengurangi stres, bosan di rumah, itu yang pertama. Yang kedua, itu konsumsi nanti kalau panen itu lumayan untuk keluarga. Anggaplah misalnya satu hari seharusnya ke pasar Rp20.000, kalikan 30, misal 1 bulan itu misal udah Rp600.000, bisa efisiensi untuk keluarga. Apalagi banyak sekali yang dirumahkan, teman-teman itu saya mengajak semua masyarakat Denpasar mudah-mudahan mau untuk bergabung. Mari kita semua bersama-sama bercocok tanam, menjaga psikis kita supaya tetap positif, supaya tetap semangat bahwa kita survival menghadapi daripada efek ekonomi pandemi ini. Gitu kira-kira. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan Pak bagaimana proses bibit yang akan diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar gitu Pak, sehingga bisa didapatkan dengan mudah atau caranya bisa dibuat oleh rumahan gitu Pak. Oke. Untuk awal itu di sini kita bentuk posko sebetulnya di sini, tapi tujuannya utamanya adalah di rumah-rumah. Di sini hanya sampel aja. Nanti teman-teman yang mau bercocok tanam secara kecil di rumah bisa mampir ke sini. Kita siapkan teman-teman ahli-ahli kami dari pertanian, terutama kami banyak dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Madya Denpasar. Juga ada beberapa bantuan bibit dari teman-teman saya, itu kita kumpulkan di sini dan kita ya sama seperti pembagian sembako itu. Kalau kita dipercaya sama pemerintah atau sama orang yang lain, tentu kami akan ikhlas membagikan itu sebab semua kita bergerak menjaga ketahanan pangan ini. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, artinya masyarakat di Kota Denpasar ini bisa ya Pak mendapatkan bibit atau cara-cara itu bisa datang ke sini atau bagaimana Pak? Oke, bisa sekali silakan terbuka Niki, untuk memang itu yang tujuan kami, itu target kami ya itu bergerak bersama ya. Kemudian untuk bibitnya dijual atau dibagikan secara gratis Pak? Kalau bibit tidak dijual. Di sini selama masih ada persediaan kita selalu memberikan secara cuma-cuma begitu. Ya tentu karangan rumah berapa sih kan gitu, kita sama-sama lah hilangkan stres lah di rumah kita dan mengisi waktu gitu selama WFA ini. Baik Pak Dedi, terima kasih informasinya. Sehat selalu ya Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan juga Koordinator Pekarangan Pangan Lestari. Baik pemirsa, demikian laporan kami. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.